Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Video kali ini kita akan melihat permainan Magnus Carlsen di Freestyle Friday untuk edisi tanggal 31 Januari kawan. Oke, Magnus Carlsen tidak menang di minggu pembuka, minggu pertama, minggu lalu Magnus Carlsen menang, tapi minggu kali ini kawan Magnus Carlsen menempati posisi kelima kawan. Magnus Carlsen sempat 2 kali kalah oleh Hikaru Nakamura pada game ke-9, tapi kita tidak ulas kawan karena gamenya banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat. Admin males menjelaskan satu persatu kalau banyak langkah-langkah yang tidak akurat. Kemudian Magnus kalah oleh Alexander Bortnyk. Nah, Alexander Bortnyk yang memenangkan minggu ini dengan perolehan 10 poin kawan, diikuti Parham Magshodo dan Hikaru Nakamura. Nah, permainan Magnus Carlsen yang akan kita ulas ini saya pilih game ke-7 menghadapi Grandmaster Vietnam Lee Tuan Minh. Nanti kita akan lihat kawan, bagaimana Magnus Carlsen begitu mudahnya menghancurkan Lee Tuan Minh yang melakukan blunder sejak awal pembukaan. Mungkin sebagian kawan-kawan belum tahu turnamen mingguan yang ada di chess.com ini adalah turnamen baru kawan, Freestyle Friday, yaitu turnamen catur 960 yang diikuti oleh pemain-pemain bertitel. Minggu pertama dimenangkan oleh Magnus. Dan seperti yang kalian tahu ya, permainan catur 960 seperti ini kawan. Buah di baris pertama dan baris 8 ya, diacak sedemikian rupa. Jumlah acakannya ada 960 macam acakan. Jadi disebut juga catur 960 atau Fischer random. Nah, kalau kita lihat acakannya seperti ini kawan, ada pion yang tak terlindungi, yang tak dikawal oleh perwira dari bawah, yaitu pion B ini kawan. Rokade panjang sepertinya akan lebih cepat ya. Sebentar. Oh, ada notifikasi. Oke, langsung saja kawan. Magnus pegang hitam dan Lee Tuan Minh pegang putih. Dan di sini Lee Tuan Minh bermain dengan pion G3. Langsung mengincar pion lemah kawan. Tentu dengan pion C6 Magnus Carlsen bermain. Pion C3, kemudian Magnus juga bermain dengan pion G6-nya. Ada pion F4 dan pion F5. Lanjut Magnus. Di sini kalian bisa langsung adu pion E4 kawan untuk segera membuka lajur E bagi benteng. Menantang pertukaran mungkin diterima atau ditolak. Mungkin gajah berkembang ke C7 atau jual beli saja di peta E4 ini. Opsi kuat buat putih yaitu langkah normal juga kawan. Untuk juga kuasai peta center ini sesegera mungkin. Tapi Lee Tuan Minh memilih pengembangan kuda D3 yang ternyata langkah blunder. Blunder kawan. Oh ya, permainan ini dengan kontrol waktu 3 menit ya. Ya, permainan 3 menit seperti biasa. Biasanya di awal pembukaan selalu sat-set. Tapi ini adalah catur 960. Tidak ada teori pembukaan kawan. Tidak ada langkah hafalan lagi. Pemain harus menggunakan otaknya, memilih buah mana yang harus bergerak, berkembang terlebih dahulu. Blunder kuda D3. Kira-kira langkah apa yang bisa kalian ambil kawan? Mungkin kalian melihat ada ruang yang bisa kalian serang. Ya, Magnus Carlsen bermain dengan gajah D5. Masih bisa blokade, menteri tidak bisa lari ya, tidak ada yang bisa blokade selain pion E4. Caplok. Terpaksa kawan harus disikat menggunakan benteng. Lee Tuan Minh kalah kualitas perwira. Menteri ambil balik peta E4. Dan Magnus juga punya kesempatan langsung buka lajur E-nya kawan. Kemungkinan akan ditolak, tidak melakukan jual beli. Karena peta E5 ini sangat kuat ya dari hitam. Ada 3 perwira yang backup peta E5. Kalian cuma 2 perwira saja. Mungkin menteri geser menyerang pion ini kawan. Nah, pion B6. Dan selanjutnya baru bisa membuka permainan dengan pion F, pukul pion E5, gajah yang ambil balik langsung keluar. Magnus memilih keluarkan menteri ke peta G8 dan di sini melanjutkan pengembangan kuda E3 dan sekarang Magnus dengan pion D5. Menteri mundur ke F3, kemudian Magnus kembangkan kuda D7 untuk menambah backup kawan peta E5-nya. Ada kuda G4, antisipasi peta E5 kawan, dan Magnus melangkah pengembangan kuda C, lompat peta B6.
Gajah berkembang ke peta D4, menambah kontrol kawan. Peta E5-nya, Magnus usir kuda dengan pion H5, kuda E ke peta E5, kuda G ke E5, menantang pertukaran. Jual beli Magnus, keluarkan gajah, karena gajah ya posisinya kurang bagus. Atau ya mungkin kalian lebih suka menggunakan kuda, kurang bagus kawan. Lebih baik memang menggunakan gajah ini. Kalau menggunakan kuda di sini kawan, selepas diambil balik menggunakan pion F, putih tidak akan ambil menggunakan perwira, menggunakan pion F. Jadi menggunakan gajah. Tetap pion ini merupakan salah satu opsi terkuatnya kawan. Simpan perwira kalian selama mungkin sementara waktu. Dengan adanya kuda gajah, hitam tidak bisa bermain dengan pion C-nya. Tapi Lithuanian memilih jual beli langsung. Kuda ambil balik gajah E5. Caplok oleh Magnus dan ambil menggunakan pion, masih langkah terkuat, tapi memilih jual beli lagi menggunakan gajah. Magnus dengan kuda C4 kawan, ancam gajah garbu pion. Kalau gajah dipertahankan, tetap di posisi mempertahankan pion ini kawan, ya kuda akan caplok gajah. Memilih gajah dipertahankan mundur ke D4, Magnus ambil pion B2 skak, raja geser ke C1, kuda kembali, selanjutnya menteri ke E2, lanjut Lithuanian. Magnus dorong pion E5-nya, pion F pukul pion E5, menteri E6, tidak terburu-buru untuk tangkap pion menggunakan kuda. Magnus ingin mempercepat aktivitas perwira dan juga sambil menjaga pionnya dari incaran putih gajah snipernya. Gajah C2, Magnus rokade panjang, koneksikan dua bentengnya dan siap untuk caplok. Pion ini walaupun pionnya juga dalam posisi terancam kawan. Benteng B1 terlebih dahulu dari Lithuanian, kemudian baru kuda caplok pion E5, gajah ambil pion A7 lanjut Lithuanian. Magnus melangkah kuda ke C4 kembali menantang pertukaran menteri, menteri geser ke F2. Kemudian benteng F8 kawan. Menteri geser mundur ke G1. Setelah Magnus melangkah menteri ke peta E2 ini, Lithuanian menyerah di langkah ke 23. Pendek sekali kawan. Mudahnya Magnus Carlsen bermain catur ya. Tidak seperti admin, tidak seperti kalian. Ribet banget main catur. Mana langkah terbaik, mana langkah terbaik. Tiba-tiba kita blunder malahan. Magnus akurasinya 92,6% kawan dalam permainan blitz. Permainan catur 960. Apa ancamannya yang membuat menyerah kawan? Ancamannya adalah skakmat satu langkah. Kalau kalian pertahankan, menteri bergeser ke peta D1, ada benteng. Repot juga. Untuk memperpanjang permainan, ya ini salah satu caranya. Kalian memang kehilangan menteri. Atau mungkin gajah ini mundur untuk pertahankan peta D2 kawan. Tetap benteng F1 skak. Menteri ambil, skak lagi di sini, gajah blokade, kuda caplok gajah E3, ambil balik, dan benteng F8 mungkin menang ya. Nggak perlu kita lanjutkan lagi, sudah amburadul posisi putih kawan. Oke, itulah kawan Magnus yang bermain begitu mudah, tapi pada game 9, game 10 dia kalah oleh Nakamura dan Alexander Bordnik. Oke, semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.